Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi yamun min amsihi wahdaniyan qadam iradan ilmun hayyan saman basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wujud ilah baqa mukhalafatun lil hawadisi yamun min amsihi wahdaniyan qadam iradan ilmun hayyan saman basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Adam Idris Saleh Ibrahim Namrud Ismail Ishaq dan Yaqub Yusuf Ayyub dan Syuaib Harun Musa Ilyas Zulkifli Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad Adam Idris dan Hud Saleh Ibrahim Namrud Ismail Ishaq dan Yaqub Yusuf Ayyub dan Syuaib Harun Musa Ilyas Zulkifli Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-ustad Guru Ja'far Syabran fi kitabihi Risalah Tauhid rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi fadlihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman berapa kemarin? Sifat Salbiyah sudah? Ya. Wahdaniyah sudah ya kemarin ya? Nah, sekarang nomor halaman 7. Baik, aku ya tanya lagi, diulang-ulang. Sifat dalam ilmu tauhid, pelajaran yang kita pelajari, sifat itu ada berapa sifat? 50 sifat. Terbagi apa saja 50 sifat itu? 20 sifat, sifat wajib bagi Allah. 20 sifat lawanan daripada sifat wajib, yaitu sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat jaiz bagi Allah. Berapa sudah? 41. Kemudian
4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul. 4 sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Lawanan daripada 4 sifat wajib. Kemudian 1 sifat jaiz bagi nabi dan rasul. Nah, kita belum sampai sifat para nabi dan rasul, nanti kita bahas. Baru kita bahas sifat 20. Apa arti wajib? Masuk akal gitu aja sudah. Arti wajib apa dah? Masuk akal. Nah, mustahil tidak masuk akal. Sifat jaiz boleh saja, boleh diterima, boleh ditolak oleh akal. Itu jaiz namanya. Kalau bagi Allah sifat jaiz itu nanti terserah Allah. Kalau bahasa Abuya yang paling enak, sifat jaiz bagi Allah itu apa maksudnya? Terserah Allah. Sifat jaiz bagi Nabi apa maksudnya? Bukan terserah Nabi. Nanti sifat jaiz bagi Nabi itu adalah sifat kemanusiaan. Nanti sifat manusia itu bisa lapar, bisa kenyang, bisa sakit. Nah, itu sifat namanya kemanusiaan. Sifat manusia ya, sifat manusia itu ada di diri Nabi. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi tak seperti manusia biasa. Beliau bagaikan batu permata, manusia bagaikan batu bata. Nah, kita ini batu biasa, sedangkan Nabi itu batu permata. Sama-sama batu, tapi beda harganya, nilainya, keindahannya, dan sebagainya. Nah, tapi Nabi itu bisa sakit, bisa tidur, bisa mengantuk, bisa mau makan apa lagi, semuanya bisa menikah, semuanya seperti manusia biasa. Tapi beliau ibarat kata permata. Itu disebut namanya sifat jaiz bagi Nabi adalah sifat kemanusiaan. Nanti kita akan sampai di situ. Kembali ke sifat 20 bagi Allah. Sifat 20 bagi Allah itu terbagi berapa sifat kemarin? Berapa kelompok? Ada. Sifat 20 kemarin terbagi berapa kelompok? 4 kelompok. Yang pertama disebut sifat nafsiyah. Apa arti sifat nafsiyah? Banyaknya sifat. Nah, apa arti sifat nafsiyah? Buka di halaman 8. Apa arti sifat nafsiyah? Yang dimaksud nafsiyah apa? Nah, berasal dari kata nafsun, artinya diri, dengan pengertian bahwa wujud ada merupakan ketentuan pertama terhadap zat Allah. Dari segi adanya, nah, itu arti nafsiyah, artinya diri. Tapi dirinya Allah itu tidak seperti kita. Jadi yang dimaksudkan nafsiyah itu adanya Allah itu adalah zat, bukan jisim, bukan jirim, bukan apalagi badan. Pokoknya bagaimana Allah itu bentuknya, maksudnya pokoknya Allah itu ada gitu sudah. Yakinin wujud. Nah, wujud itu disebut nafsiyah. Berapa sifat nafsiyah? Ada 1. Apa itu? Wujud. Apa arti wujud? Lawanan daripada wujud? Adam. Berarti Adam? Mustahil Allah tidak ada. Kalau ada yang mengatakan, katanya adakah Tuhan tuh? Tidak ada katanya. Nah, itu berarti mustahil. Bagaimana mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa adanya Allah? Jangankan kita bilang alam semesta ini, kalau seandainya umpama kita punya kamar, tidak ada seorang pun yang masuk di kamar itu.
kita tinggalkan umpama 3 hari. Tiba-tiba kita lihat ada di situ ada air teh masih hangat lagi. Lalu kita bilang, ini teh ada dengan sendirinya. Percaya nggak kira-kira? Pasti ada yang menaruh di situ. Entah tuyul kepala hitam atau tuyul kepala botak. Apa tuyul kepala hitam? Manusia. Tuyul kepala botak, jin. Nah, teh seperti itu aja kita tidak percaya kalau dia datang dengan sendiri, apalagi alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Kelompok kedua disebut sifat apa kemarin? Salbia. Apa itu salbia? Berasal dari kata salbun, artinya lenyap, hilang. Maksudnya bahwa sifat-sifat yang termasuk pada bagian sifat salbia menanggalkan, melenyapkan, menghilangkan segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Namanya salbia. Lenyap, menghilangkan, yang ada dihilangkan, diganti dengan yang bagus. Ada berapa sifat salbiah kemarin? Ada 5. Yang pertama kidam. Apa arti kidam? Apa maksud sedia? Tidak Allah itu tidak ada awalnya. Lain kita ada berawal. Kalau Allah tidak berawal, namanya kidam, sedia kata orang Banjar. Lawanan daripada kidam? Hudusun. Apa arti hudus? Baru. Apa arti baru? Berawal. Barang baru. Hudusun, makhluk namanya. Jadi kata lain daripada makhluk itu adalah hudus. Kata lain daripada hudus kemungkinan. Segala yang mungkin itu adalah hudus. Hudus itu makhluk. Jadi arti hudus adalah baru, artinya berawal. Mustahil kalau Allah ada awalnya. Ada yang melahirkan, ada yang merawat, punya bapak, punya anak, mustahil. Kalau Allah itu punya anak, punya bapak, punya mama, nanti bersambung. Siapa mama? Neneknya Allah siapa? Kayunya Allah siapa? Tidak selesai-selesai. Makanya diyakinkan dalam hati bahwa harga mati Allah tidak ada awalnya. Wujudnya Allah, adanya Allah itu adalah dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan, tidak ada berawal. Lain makhluk, kalau makhluk ini semuanya berawal. Cuman untuk akhirnya, ending akhirnya itu bermacam-macam. Satu, dulu nggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Dulu nggak ada, tulis makhluknya Allah tuh semuanya kan berawal tuh, dusun ada awal. Tapi masalah akhirnya itu berbeda. Makhluk Allah pertama dulu nggak ada, kemudian ada. Catat, yang baru-baru catat. Santri baru, jangan mengantuk. Dulu nggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Siapa yang dikekalkan itu? Nah, contohnya adalah Arash, Lauhul Mahfuz, Qalam, kursi. Bagaimana bentuknya? Allah saja yang Maha tahu. Arash, Qalam, Lauhul Mahfuz. Qalam itu ibarat bahasa kitanya pulpen. Lauhul Mahfuz itu papan tulis bahasa kitanya. Semua kejadian alam semesta itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Si fulan hari ini lahir, si fulan hari ini meninggal, si fulan hari ini dapat rezeki, hari ini turun hujan, tidak turun hujan. Apa saja kejadian itu di alam gaibkah atau alam syahadah tertulis di Lauhul Mahfuz.
Apalagi kursi, ayatul kursi katanya. Wasi'a kursiyyu. Kursi. Bagaimana bentuk kursi? Apakah seperti kursinya Abuya ini? Tidak tahu. Hakikatnya Allah saja yang mengetahui bagaimana kursi itu. Makanya disebut ada ayatul kursi. Apalagi al-jannah wan nar, surga dan neraka. Sudah diciptakan oleh Allah. Ada berakhir? Tidak ada. Dulu nggak ada, kemudian diciptakan ada, lalu dikekalkan. La akhira lahu, tidak ada akhirnya. Aras, kursi, lauh mahfuz, qalam itu dikekalkan, bukan kekal, tapi dikekalkan. Kalau dikekalkan berarti ada yang mengekalkan. Siapa yang mengekalkan? Allah. Paham kira-kira? Begitu juga manusia ini. Ada, dulu nggak ada makhluk, manusia itu nggak ada, manusia ini nggak ada. Lalu diciptakan oleh Allah melalui perantaraan ibu dan bapak. Tapi ketika meninggal dunia, ada sebagian kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah yang jasadnya itu tidak hancur. Dia kayak orang tidur saja dalam kubur, itu udah kayak orang tidur. Rohnya memang nggak ada, tapi jasadnya tidak. Sudah bertahun-tahun nggak hancur jasadnya. Nah, ini apa namanya? Dikekalkan. Karena mereka berpegang dengan Allah yang baqa, yang maha kekal, maka jasadnya mereka itu dikekalkan. Banyak orang yang jasadnya kekal dalam kubur. Siapa-siapa saja contohnya? Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran tapi mengamalkan akan isinya. Cuma hafal Quran, akhlak nggak baik, jasadnya ya tetap saja dimakan ulat nanti dalam kubur. Bagi orang yang mengamalkan surat Tabarak, suratul Mulk, itu juga kekal jasadnya, tapi mengamalkan juga akan isi kandungan Al-Quran. Membaca surat Tabarak tapi berbuat maksiat, tidak bagus, bakalan hancur juga jasadnya. Apalagi orang yang berjalan di jalan Allah sabilillah, jihad, mati di medan perang sabilillah, itu jasadnya utuh. Apalagi orang yang menuntut ilmu agama, kalau mati dia adalah menuntut ilmu agama, syahid akhirat, jasadnya bisa utuh dalam kubur itu. Makanya ingati anak-anak, berniat dalam hati, aku menuntut ilmu sampai aku meninggal. Jadi kalaupun seandainya kalian sudah lulus di sini, kan ya, berdakwah atau pindah ke Jawa atau pindah ke Hadramaut, ke Mesir atau ke Kairo atau ke Turki umpama, nah tetap pas matinya disebut mati syahid akhirat, untuk ilmu, jasadnya utuh. Nah itu yang dikekal. Satu. Kelompok kedua, dulu nggak ada, kemudian ada, lalu ditiadakan selama-lamanya. 3 proses. Dulu nggak ada, kemudian ada, lalu ditiadakan selama-lamanya. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian ditiadakan selama-lamanya. Makhluk siapa itu? Apa itu makhluk? Lain, bukan manusia. Hewan boleh, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, planet, dunia. Ini nanti kalau hancur, habis sudah. Binatang tuh makan ayam. Kemarin kita makan ayam hari Minggu, dipotong. Adakah hidup lagi ayamnya? Ayam yang kita makan kemarin itu, apakah terlahir lagi ke dunia? Nah, tidak ada terlahir ke dunia. Sudah dimakan,
siangnya, sore nanti kalian masuk ke dalam WC. Nah, bentuknya berubah sudah. Ya. Dulu nggak ada, kemudian ada, lalu ditiadakan selama-lamanya. Dan ada lagi sudah selesai. Di akhirat nggak tanggung jawab dia. Walaupun ayam kemarin dia mencuri, dia nggak sembahyang, dia nggak puasa, apakah di akhirat nanti dia hidup lagi? Tidak. Selesai saja. Tugasnya cuma di dunia. Dua. Yang ketiga, dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian ditiadakan lagi, kemudian diadakan lagi dan dikekalkan. 4 prosesnya. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian diadakan lagi, serta dikekalkan selama-lamanya. Siapa itu? Manusia dan jin. Ya, masuk malaikat boleh. Ya, manusia, jin, malaikat. Dulu nggak ada, kemudian diadakan. Kalau mati sudah. Nanti di akhirat setelah hari kiamat bangkit lagi. Malaikat juga begitu, jin juga begitu. Nanti dikekalkan. Cuma kalau jin dan manusia nanti mempertanggungjawabkan di akhirat tentang amal yang pernah dia lakukan di dunia. Yang orang baik masuk surga selama-lamanya, yang orang jahat masuk neraka. Kalau dia orang non muslim selama-lamanya masuk neraka. Kok masuk neraka? Amin. Gimana sih? Nggak fokus berarti. Ya. Nah, seperti itu modelnya. Berapa sudah? 3. Yang keempat, dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi, kemudian dikekalkan. Kemudian ditiadakan lagi selama-lamanya. 5 prosesnya. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Kalau tadi kan manusia apa ya? Dulu nggak ada, kemudian tidak ada, kemudian ada, dikekalkan. Kalau ini yang keempat, dulu nggak ada, kemudian tidak ada, kemudian ditiadakan lagi, selama-lamanya ditiadakan. Apa itu? Ada nggak seperti itu? Ada. Apa contohnya? Nggak tahu kan? Masa nanti hidup mati lagi di akhirat? Kalau manusia nanti kehidupan kedua kekal selama-lamanya. Nah, siapa itu? Dulu nggak ada, kemudian tidak ada, kemudian ditiadakan selama-lamanya, mesti nggak ada lagi. Yaitu binatang-binatang yang dijadikan sebagai saksi atau benda-benda yang menjadi saksi. Contoh, ada anak santri yang ngucil umpama, dapat dapat jangkrik. Di saungnya jangkrik tadi, jangkriknya di saung. Tahu di saung nggak? Aduh, apa yang terjadi? Nah, nanti di akhirat jangkrik ini hidup lagi, nonton dia, ayo kelahi situ. Nanti setelah itu mati lagi. Makanya disebutkan dalam riwayat hadis itu, kata Nabi, untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Alim,
Kalau seandainya ada 2 ekor kambing di dunia ini, yang satu pakai tanduk, yang nomor 2 tidak pakai tanduk. Kambing yang pakai tanduk ini lalu nyeruduk menanduk kambing yang nomor 2 tidak pakai tanduk. Kambing nomor 2 nggak bisa ngelawan, nggak ada tanduknya. Nah kemudian mereka mati. Di akhirat dihidupkan lagi sama Allah. Dihidupkan lagi sama Allah. Lalu yang dulu di dunia kambing A ini, kambing nomor 1 ini punya tanduk, di akhirat gak punya tanduk. Kambing nomor 2 yang dulu di dunia gak punya tanduk, di akhirat punya tanduk. Lalu kata Allah, balas. Hei kambing nomor 2, tanduk kambing nomor 1. Maka kambing nomor 2 ini menanduk kambing nomor 1. Tak begitu. Setelah selesai, kata Allah, kun turaba, jadilah engkau kembali menjadi tanah. Nah, jadi kembali menjadi tanah. Itu kalau binatang seperti itu. Kalau di akhirat, kalau manusia gimana? Makanya Abuya bilang jangan mukul. Kalau dipukul temanmu, kamu mukul temanmu nggak bisa balas di dunia. Di akhirat kamu terkatung-katung, menyesal. Makanya kalau ada mukul teman, menyesal. Karena mukulnya bukan karena hak. Ya, kata Abu ya udah boleh pukul-pukulan. Jangankan pukul-pukulan, ejek mengejek saja tidak boleh, apalagi pukul. Paham ya? Nah, jadi nomor 1 sifat salbiyah tadi apa namanya? Kidam. Nomor 2 kelompok sifat salbiyah apa? Ayo, angkat suaranya. Nomor 2 kelompok sifat salbiyah apa namanya? Baqa. Apa arti baqa? Kekal. Apa kekal? La akhira lahu, tidak berakhir. Lawanan daripada baqa? Fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah zat Allah. Lawanan daripada baqa, fana, binasa. Nomor 3 dari kelompok sifat salbiyah apa namanya? Mukhalafatul hawadith. Apa arti mukhalafatul hawadith? Allah tidak menyamai dengan makhluk-makhluknya. Nah, itu mukhalafatul hawadith, artinya bersalahan bagi segala yang berhala. Maksudnya Allah tidak menyerupai dengan makhluknya, baik di dalam sifatnya Allah, atau zatnya Allah, atau asmanya Allah, atau af'alnya Allah. Zat itu kan wujudnya Allah, tapi wujudnya Allah itu tidak berbentuk. Asma, nama-namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu namanya Asmaul Husna. Ya. Af'al, perbuatan Allah, kegiatan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Semua perkara itu di tangan kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Hakun kada hakun, mesti hakun. Mau tidak mau pasti terjadi. Nah, itu perbuatan Allah namanya af'al. Perbuatan Allah tidak ada yang maksa, tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merayu, tidak ada yang menggoda. Terserah Allah, af'alnya Allah. Nah, nanti kita akan panjang lebar semuanya itu. Terus selanjutnya, apa tadi itu? Mukhalafatul hawadits, bersalahan. Allah tidak menyerupai. Yang keempat di dalam zatnya, sifatnya, sudah ya.
afalnya, asmanya, 4 itu. Nah, ya. Kemudian yang keempat, kelompok sifat salbiyah, apa namanya? Qiyamu binafsihi. Apa arti qiyamu binafsihi? Berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah tidak berhajat kepada yang lain. Lawanan daripada qiyamu binafsihi apa? Al-ihtiyar. Allah perlu bantuan. Mustahil kalau Allah perlu bantuan, tidak mungkin. Lain kita manusia, makhluk Allah Ta'ala ini, kita manusia perlu bantuan. Nggak usah lah yang besar, senyum aja, senyum itu perlu bantuan orang lain. Kenapa? Karena manusia ini mempunyai sifat sosial. Senyum itu perlu orang lain. Ya enggak? Coba kalau duit umpama duduk di situ, nongkrong di situ sendirian, tiba-tiba kan senyum sendiri duit, oh duit. Nah, tersenyum duit sendiri. Tersenyum sendiri. Katanya lewat Haikal, kenapa itu si duit itu ketawa-ketawa sendiri? Jangan-jangan. Artinya senyum saja kita perlu orang lain, apalagi yang lain. Makanya di pesantren sini, jadi santri itu senasib, sepenanggungan. Ya, semuanya harus berbagi, belajar untuk sifat sosial. Nggak boleh masa bodoh. Fudul itu nggak boleh. Peduli itu boleh. Fudul itu apa? Kepo. Tapi kalau peduli bagus. Ada teman sakit, bantuin. Itu namanya peduli. Ada teman tidak bisa belajar, bantuin. Itu namanya peduli. Tapi kalau fudul, jelek kita namanya. Ya. Paham kira-kira? Lawanan daripada sifat qiyamu binafsi apa arti? Apa? Al-ihtiyar. Apa arti al-ihtiyar? Berhajat kepada yang lain. Tidak mungkin. Allah tidak berhajat tempat. Allah tidak ada tempatnya. Di mana Allah? Di langit. Enggak, Allah tidak di langit. Allah di mana? Allah di mana-mana. Salah juga. Allah tidak di mana-mana. Allah dalam hati? Jangan. Pokoknya kalau ditanya di mana tempatnya Allah? Allah itu wujud, la yahtaj ilal waqti walal makan. Allah itu zatnya ada, dan adanya Allah tidak berhajat kepada tempat ataupun waktu. Tidak beruang, tidak berwaktu. Di mana? Jangan ditanya. Paham kira-kira dulu? Lain orang-orang sebelah katanya Allah itu di atas aras. Kalau Allah di atas aras, nanti ada pertanyaan dulu ketika Allah masih sendiri, belum ada aras diciptakan sama Allah, di mana Allah? Timbul pertanyaan. Nah, karena itu Allah tidak berhajat kepada siapapun. Tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada waktu, tidak makan, tidak minum, tidak punya istri, tidak perlu punya bapak, tidak perlu punya anak, tidak perlu punya mama, tidak perlu punya teman. Kalau kita perlu semuanya. Yang santri putra nanti sudah waktunya menikah, kepingin cari istri. Yang santri putri sudah nanti waktunya kepingin cari suami. Sudah punya istri, punya suami, kepingin punya anak. Sudah punya anak, kepingin punya cucu lagi. Ya enggak?
Artinya perlu kepada orang lain. Baik, yang kelima daripada sifat selbiah apa? Wahdaniyah. Esa. Apa arti esa? Tunggal. Esa itu kan bahasa Sanskerta, bahasa zaman Bahari. Ya, bahasa zaman Bahari. Kenapa disebut ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu? Karena kalau satu sebelumnya ada, setelah satu ada dua, tiga, empat. Tapi kalau dikatakan tunggal, tidak berawal, tidak berakhir. Bahasanya esa. Paham kira-kira? Tidak ada samaannya. Wahdaniyat. Lawanan daripada wahdaniyat apa? Ta'addud. Apa arti ta'addud? Berbilang-bilang. Ta'addud. Allah ada 2, 3, 4. Tuhannya ada Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak. Bingung kalau Tuhannya banyak. Coba bayangkan kalau Tuhan itu ada 2 di dunia, di alam semesta ini. Yang satu turun hujan, kita turunkan hujan di Allah. Yang satu jangan turun hujan, bisa berkelahi Tuhan nanti. Jangankan Tuhan, Abuya saja, kata Abuya waktu sebelum pandemi, sebelum corona, kata Abuya nanti liburan sekalinya seluruh Indonesia PPKM. Kata Abuya nggak usah liburan. Ada yang kesel, ada yang enggak. Kenapa sih kemarin katanya diumumkan liburan, sekarang nggak liburan lagi? Itu makhluk. Ya, pendapatnya jadi ada yang nggak suka. Tapi kalau Allah, karena Allah sendirian, terserah Allah. Aku mau turun hujan, kata Allah. Siapa yang mau melarang? Aku mau bikin kemarau, siapa yang melarang? Terserah Allah. Biar protes semuanya, terserah Allah. Tapi kalau Tuhannya 2 atau 3, berkelahi Tuhan nanti habis langit runtuh. Paham kira-kira? Ta'addud namanya, berbilang-bilang. Cuman istilah sekarang itu kalau ta'addud poligami namanya. Baiklah ya. Sampai di situ dulu, nanti kita sambung sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Nanti kita akan bahas di kesempatannya. Ayo, buka kitab nahwunya. Setengah jam belajar.